Shalom dan selamat pagi buat kita semuanya. Shalom, selamat pagi. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan ibadah kembali, di mana selama ini kita belum lagi melakukan mengingat masa daring. Jadi kami ingin kembali mengembangkan bakat kita dan juga memuliakan Tuhan lewat ibadah bersama. Untuk itu kami harap siswa kami semuanya dan juga orang tua murid kami mohon kebersamaannya untuk mengikuti ibadah ini. Demikian penyampaian kami, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bernyanyi bersama dengan judul lagu Tuhan Memanggil Namamu. Ya, kita lanjut lagu kedua, yaitu Satukanlah Hati Kami. Bergandeng
terima kasih. Kita saatnya masuk untuk ibadah inti. Kita akan menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas kasih sayang yang boleh kami rasakan dari hari-hari kami yang lalu sehingga di pagi hari yang indah ini. Tuhan, satukan hati kami, seluruh keluarga besar Citra Bahtera Hayat, untuk datang memuji muliakan Engkau ya Tuhan lewat ibadah kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Itu semua kami tahu karena karya-Mu, karya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menggerakkan setiap hati kami, setiap roh kami, sehingga roh kami boleh menyala-nyala ya Tuhan untuk memuji muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas campur tangan-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan khotbah yang akan ditaburkan oleh Ibu Guru Agama kami Bu Dahlia. Tuhan, mampukan beliau untuk menaburkan firman menjadi makanan rohani kami. Kiranya ibadah kami ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu kami mau Tuhan campur tangan-Mu juga untuk menggerakkan setiap hati anak didik kami yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang mau menyanyikan lagu pujian bersama kami di sini ya Bapa, sehingga seluruh keluarga besar Yapendik Bahtera Hayat terus memuji muliakan Engkau ya Bapa. Kerinduan kami ini kiranya Tuhan perhitungkan menjadi pujian bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dari memulai sampai mengakhiri ibadah kami ini Tuhan campur tangan ya Bapa. Tetapi sebelumnya tahbiskan kami ya Tuhan, sucikan kami sehingga kami layak beribadah di hadapan-Mu. Banyak dosa pelanggaran kami yang sering kami lakukan. Ampuni kami ya Bapa, agar setiap pujian kami, permohonan kami, rencana kerja kami Tuhan layakan. Inilah seru doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjut mendengarkan firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi buat anak kami yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kita bersyukur di pagi hari yang indah ini karena Tuhan memberikan kesempatan yang baik kepada kita
karena kita sudah memulai budi pekerti selama beberapa bulan. Kita tidak melaksanakan budi pekerti, dan pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan lewat pujian kita tadi, yaitu Tuhan memanggil, satukanlah hati kami, ya Tuhan tiajam, bahwa setiap pujian kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari yang indah ini, kami bersyukur Bapa, pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kesempatan yang baik, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melaksanakan ibadah kami bersama majelis guru, anak didik kami dan orang tua, dapat memuliakan Tuhan lewat ibadah Yapeni Citra Batrayat ini. Biarlah apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, dan berikan hikmat kepada kami, agar kami mampu melakukan dan mempraktikkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dan kegiatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak kami, kita akan belajar dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-32, di mana perikopnya Yesus berjalan di atas air. Baik anak kami, kita akan buka kitab, kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dan pantai, dan memandingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Katakanlah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika rasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menurunkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan, anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Ibu sangat bersuka cita, sekalipun kita tidak bisa bertemu secara
tatap muka, tetapi kita tidak ada yang menghalangi kita memuji Tuhan melalui ibadah online. Nah, kita kembali kepada perikop kita hari ini. Yesus berjalan di atas air. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita tadi sudah membacakan firman Tuhan ini. Di sana menjelaskan sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, Dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi duluan dan juga menyuruh orang banyak untuk pergi ke rumahnya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan adalah berdoa sendirian di bukit. Nah, kita sebagai anak Tuhan penting menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa kita. Karena doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Jadi anak-anak kami yang terkasih, Tuhan Yesus pun seperti itu. Sebelum melakukan tugasnya, Tuhan Yesus berdoa sendirian. Kita pun seperti itu sebagai anak Tuhan. Sebelum kita melakukan tugasnya, sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan aktivitas kita setiap harinya, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita. Nah, di dalam perikop yang kita baca, ketika Tuhan Yesus sudah siap berdoa, Dia menemui muridnya. Di situ Dia menemui muridnya sudah jam 3 pagi ya. Di sana Yesus berjalan di atas air untuk menemui muridnya. Ini membuktikan Yesus berkuasa atas alam. Yesus itulah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Sebagai Allah yang menciptakan dunia ini, Dia berkuasa atas alam semua yang diciptakannya, termasuk air. Sehingga Yesus bisa berjalan di atas air. Anak-anak kami yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, ada di media sosial yang mengatakan banyak Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Jangan kita ragu. Ini yang membuktikan bahwa Yesus bisa mampu berjalan di atas air. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Dia menemui murid-muridnya ini di Danau Galilea pada tengah malam atau jam 3 pagi. Nah, ketika murid-muridnya melihat ada sesosok gitu ya, mereka takut, hantu, mereka berteriak-teriak. Tapi Tuhan katakan, tenanglah, akulah ini. Nah, ada murid melihat Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, yaitu Petrus. Petrus mengatakan, Tuhan, suruhlah aku datang ke sana. Nah, Tuhan katakan, datanglah. Nah, ketika si Petrus berjalan dari perahu menuju lautan itu, menuju danau itu, dia merasakan tiupan angin sehingga dia tidak bisa lagi berjalan menemui Yesus. Sehingga dia tenggelam. Dia minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan raih tangannya sehingga Petrus tidak tenggelam dan Tuhan Yesus pun membawa dia ke perahu. Nah, menjadi pertanyaan buat kita, kenapa Petrus tidak bisa berjalan di atas air? Apa yang menghalangi dia? Apa batu penghalang, apa yang menjadi permasalahan? Yaitu karena tiupan angin yang dirasakan dia, sehingga dia tidak bisa berjalan di atas air. Saudara yang terkasih, anak-anak kami yang saya cintai,
Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita mau erat dengan Tuhan, banyak goncangan, banyak hambatan, sehingga kita tidak fokus untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin kalau kita di rumah, sehingga kita tidak fokus beribadah atau berdoa, itu mungkin ngantuk. Mungkin kita diganggu adik-adik kita, mungkin banyak yang supaya kamu bermain keluar. Nah, itu masalah. Sehingga masalah itu membuat kita tidak fokus lagi bersekutu dengan Tuhan. Sama seperti si Petrus tadi, karena tiupan angin itu sehingga dia tidak bisa menemui Yesus berjalan di atas air. Nah, anak kami yang terkasih dalam Tuhan, ketika Petrus dan murid-murid yang lainnya sudah bersama dengan Tuhan Yesus dalam hari, apa yang Tuhan katakan? Yaitu di dalam ayat yang ke-31, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, ketika Yesus sudah ada di dalam perahu, Tuhan katakan, "Hai orang yang kurang iman," atau kekhawatiran yang selalu merasuki akan hidup kita atau hati kita, sehingga kita tidak fokus datang kepada Tuhan. Nah, jika kita fokus datang kepada Tuhan, kita akan menyambut kita dengan sukacita. Tuhan kita itu senang melihat anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Senang anak-anaknya selalu memanggil nama Tuhan. Nah, setelah Tuhan katakan seperti itu, angin sakal pun redalah. Nah, itu mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian banyak tantangan di dalam keluargamu, banyak masalah yang kamu hadapi. Mungkin orang tua kamu tidak mendapatkan pekerjaan. Percayalah, nak, Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita, asalkan kita berpegang teguh melalui doa kita kepada Tuhan. Doa itulah napas hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mencontoh, mempraktekkan apa yang dilakukan Tuhan, kita harus lakukan, sehingga kita di dalam kehidupan kita merasakan ketenangan, tidak ada kebimbangan. Bersama dengan Tuhan Yesus tetap kita kuat, bersama dengan Tuhan kita tetap selamat. Oke, itulah materi atau firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Shalom buat kita semua. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan di pagi hari yang indah ini. Mengingatkan kami sebagai anak Tuhan, agar kami tidak bimbang untuk datang kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan kami, Bapa. Mari Bapa, Engkau kuatkan kami sebagai anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa buat keluarga besar YPND Citra Batrayat, baik anak-anak kami dari TK, SD, SMP. Kami berdoa kepada anak-anak kami, Tuhan, supaya Tuhan boleh melindungi mereka, menjagai mereka, dan Tuhan menuntun, membimbing mereka. Tuhan akan memberkati keluarga mereka masing-masing, agar mereka boleh melihat keajaiban Tuhan, perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan anak didik kami. Mereka boleh belajar giat, mereka boleh mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga anak didik kami. Berdoa juga buat majelis guru, Tuhan Yesus mampukan kami melakukan tugas dan tanggung jawab mendidik dan juga
tugas kami sebagai ibu rumah tangga di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan berikan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Kami berdoa juga buat kepala sekolah sehingga dengan hikmat daripada Tuhan mampu membimbing sekolah ini, memimpin sekolah ini ke jalan yang benar. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan boleh sesuai dengan ajaran-Mu ya Bapak. Kami berdoa juga buat pengurus Yapeni Batraya, berikan kekuatan hikmat campur tangan daripada Tuhan agar mereka boleh bekerja keras untuk menciptakan akan perubahan di sekolah ini Bapak. Dan juga kami berdoa buat keluarga mereka masing-masing. Tuhan akan menopang keluarga pengurus Yapeni Batraya, berikan kesehatan kekuatan Bapak. Demikian juga donatur sahabat Yapeni yang sangat peduli buat sekolah ini. Kami serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kami Bapak di tengah-tengah pandemik 2019 ini. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kami agar kami tidak lari kepada manusia. Atas setiap masalah, persoalan yang kami rasakan, kami secara manusia tidak mampu, tetapi kami bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami Bapak. Saat ini juga Bapak, kami berdoa buat anak kami Kristi yang sakit, supaya Tuhan tolong sembuhkan dia. Buat anak didik kami yang lain yang sakit, yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan, Tuhan Yesus sediakan berkat bagi mereka, kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa dosa dan pelanggaran kami. Mari Bapa, Engkau pulihkan dan ampuni kami Tuhan. Kami tahu juga Tuhan bahwa kami belum sempurna di hadapan Tuhan. Mari Bapa, Engkau sempurnakan doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa orang ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan lanjutkan ibadah kita selanjutnya yang dibawakan oleh Ibu Toguan. Ibu. Ya, baik, firman sudah kita dengarkan bersama. Semoga firman itu menjadi bertumbuh di hati kita, terlebih kita imani masing-masing. Terima kasih untuk firman-Nya. Kita akan kembali bernyanyi untuk menutup ibadah kita dengan lagu Di Badai Topan Dunia. Di
kami. Selanjutnya berikan waktu dan tempat kalian untuk beribadah kita. Baik, kami yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari sampai Tuhan datang. Amin.